Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mercu Buana dari program studi Marketing Communication. Perkenalkan, nama saya Ambar Akifah. Di video ini saya akan menjelaskan TB 2.1 mengenai perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi, dan 2.2 korupsi dalam perspektif undang-undang. Dan saya Lia Safitri, saya akan menjelaskan TB 2.3 tentang pencegahan korupsi dalam sektor pelayanan publik, dan 2.4 tentang peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi ialah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah. Tindakan korupsi dapat terbagi menjadi beberapa sektor, seperti pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum. Korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat secara luas, karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan korupsi juga dapat merusak sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik lainnya. Dampak korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak korupsi pada masyarakat. Korupsi dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial, ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta menimbulkan kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, dampak korupsi pada ekonomi, menurunnya investasi dan kerjasama internasional, meningkatnya biaya produksi dan penurunan daya saing perusahaan, serta meningkatnya hutang negara dan defisit anggaran. Integritas diri. Apa itu integritas diri? Ialah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau bahkan nilai moral pribadinya. Contoh integritas diri, yaitu yang pertama, jujur dan dapat dipercaya ketika mendapatkan suatu amanah. Yang kedua, bertanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan suatu pekerjaan. Yang ketiga, menghargai waktu dengan senantiasa berusaha tepat waktu saat ada janji. Yang keempat, mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup yang jelas. Yang kelima, bersikap tulus, setia, dan senantiasa menjaga martabat diri. Contoh dari manfaat dari adanya sikap integritas diri, yaitu manfaat integritas secara fisik. Integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Yang kedua, manfaat integritas sosial. Integritas mampu mengembangkan hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya, membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Yang ketiga, manfaat integritas emosional. Integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu dari faktor internal, contohnya seperti gaya hidup konsumtif. Gaya hidup tentunya menjadi salah satu penyebab korupsi yang diakibatkan oleh faktor internal. Jika seseorang mempunyai gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya lebih kecil dari konsumsi tersebut, maka hal tersebut akan menjadi penyebab korupsi. Pastinya, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pendapatan seseorang. Yang kedua, yaitu moral yang kurang kuat. Orang yang tidak mempunyai moral yang kuat pastinya akan dapat mudah tergoda untuk melakukan perbuatan korupsi. Salah satu penyebab korupsi ini ialah tonggak bagi ketahanan diri seseorang dalam kehidupannya. Jika seseorang memang sudah tidak mempunyai moral yang kuat maupun kurang konsisten, itu dapat menyebabkan mudahnya pengaruh dari luar masuk ke dalam dirinya. Yang ketiga, sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus adalah salah satu sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya, atau dapat juga dikatakan sebagai seseorang yang memiliki rasa kurang bersyukur. Orang yang tamak atau rakus akan mempunyai hasrat untuk menambah harta dan kekayaan dengan cara melakukan tindakan yang merugikan orang lain, contohnya yaitu korupsi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal, contohnya seperti aspek organisasi.
Di dalam aspek organisasi, penyebab korupsi ini dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu misalnya kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, dan lemahnya sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Yang kedua, yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi hampir serupa dengan perilaku konsumtif, ada di faktor internal. Bedanya, di sini lebih ditekankan pada pendapatan seseorang, bukan pada sifat konsumtifnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi, maka dapat menjadi penyebab seorang melakukan korupsi. Yang ketiga, aspek politis. Aspek politis, korupsi dapat terjadi karena kepentingan politik, serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Pada umumnya, dalam aspek politis ini dapat membentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus dari seseorang kepada orang lain. Selanjutnya yaitu TB2.2 tentang korupsi dalam perspektif undang-undang. Korupsi merupakan masalah yang serius dan dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tindakan korupsi dan memberikan sanksi bagi pelakunya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan payung hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku korupsi, termasuk pidana penjara dan denda yang cukup besar. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita bisa sebut dengan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang lama yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, undang-undang ini masih berlaku untuk kasus-kasus korupsi yang terjadi sebelum tahun 2001. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku korupsi, termasuk pidana penjara dan denda. Macam-macam dari jenis korupsi. Yang pertama yaitu korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau bahkan pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Yang kedua, korupsi terkait dengan suap-menyuap. Suap-menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan. Contoh dari kasus korupsi suap-menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Yang ketiga, korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan tindakan. Tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan. Contohnya yaitu penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang keempat, korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri untuk penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau bahkan orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima, korupsi terkait dengan perbuatan curang. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Berikut ada contoh kasus korupsi yang terkenal dari kasus IKTP. Kasus IKTP adalah kasus korupsi yang melibatkan anggota parlemen dan pejabat pemerintahan yang diduga
terlibat dalam pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (iktp) dengan nilai proyek sekitar Rupiah 5,9 triliun. Kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dampak korupsi. Yang pertama yaitu dampak korupsi menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesenjangan sosial dan kemiskinan dengan mengambil sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memburuknya pelayanan publik dan kualitas infrastruktur karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi dapat terjadi pada berbagai sektor, termasuk pada sektor pelayanan publik. Korupsi ini terjadi ketika pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik meminta atau menerima suap dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Beberapa aspek terkait korupsi dalam sektor pelayanan publik melibatkan praktik-praktik seperti suap, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Penyebab utama dalam sektor pelayanan publik bisa kompleks dan melibatkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti 1. Kurangnya etika dan integritas individu. Beberapa individu dalam sistem pelayanan publik mungkin memiliki kurangnya etika dan integritas pribadi, sehingga lebih rentan terhadap godaan korupsi. Kedua, ketidakpuasan finansial. Gaji rendah atau ketidakpuasan finansial bisa menjadi pemicu bagi pejabat publik untuk mencari cara tidak etis untuk meningkatkan pendapatan pribadi mereka. 3. Kurangnya pengawasan internal. Sistem pengawasan internal yang lemah dapat memungkinkan praktik korupsi berkembang tanpa terdeteksi. Dan faktor eksternal seperti 1. Kondisi ekonomi yang sulit. Ketika kondisi ekonomi yang sulit, pejabat publik mungkin merasa terdorong untuk mencari cara yang tidak sah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kedua, sistem hukum yang lemah. Sistem hukum yang lemah atau penegakan hukum yang tidak efektif dapat memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban. Ketiga, tekanan politik dan praktik nepotisme dapat mendorong korupsi. Pemberian jabatan atau proyek kepada individu yang memiliki hubungan politik atau keluarga tertentu bisa menjadi contoh. Dan korupsi pada sektor pelayanan publik banyak memberikan dampak yang negatif, seperti ketidaksetaraan dalam pelayanan. Korupsi dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik karena mereka yang mampu memberikan suap atau memiliki koneksi politik mungkin mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada mereka yang tidak mampu atau tidak terlibat dalam politik. Kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ketika masyarakat merasa bahwa pelayanan publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kepercayaan terhadap institusi publik dapat merosot mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Ketiga, menurunnya kualitas pelayanan publik. Korupsi dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan karena keputusan dan kebijaksanaan mungkin bukan lagi berdasarkan kepada kepentingan masyarakat atau efisiensi, melainkan pada motif pribadi atau kelompok tertentu. Keempat, meningkatnya kemiskinan. Korupsi ini dapat menyebabkan redistribusi sumber daya yang tidak adil dan sebagian keuntungan mengalir ke dalam tangan sedikit orang atau kelompok, sementara sebagian besar masyarakat tetap miskin. Oleh karena itu, mencegah korupsi dalam sektor pelayanan publik memerlukan serangkaian tindakan dan kebijakan yang bersifat komprehensif seperti 1. Penguatan tata kelola.
Implementasi tata kelola yang baik dengan menetapkan aturan prosedur yang jelas dan pastikan adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Kedua, transparansi. Tingkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan layanan publik. Publikasi informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan keputusan penting dapat mengurangi peluang untuk tindakan korupsi. Ketiga, pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan etika dan integritas kepada para pegawai pelayanan publik. Pendidikan ini dapat membantu peningkatan kesadaran terhadap bahayanya korupsi dan konsekuensinya. Teknologi dan inovasi. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan. Sistem digital dapat membantu mengurangi peluang untuk praktik korupsi. Selanjutnya, sanksi hukum yang tegas. Memastikan adanya sanksi hukum yang tegas dan diterapkan secara konsisten terhadap pelaku korupsi ini dapat menjadi efek pencegahan yang kuat. Dan yang terakhir, keterbukaan pelayanan. Menciptakan sistem pelayanan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat dapat mengurangi peluang untuk praktik korupsi di balik pintu tertutup. Selanjutnya, TB 2.4. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi sangatlah penting karena merupakan agen perubahan potensial dalam masyarakat. Mahasiswa merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan dan pembangunan integritas, serta harus siap memberantas korupsi bukan hanya di lingkungan kampus saja, tetapi peran yang signifikan ada di tengah masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memberantas korupsi. Yang pertama, advokasi dan kesadaran. Mahasiswa dapat berperan sebagai advokat anti korupsi dengan menyebarkan kesadaran tentang bahaya dan konsekuensi korupsi. Mereka dapat menggunakan platform kampus untuk mengadakan kampanye, seminar, dan kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif korupsi. Kedua, partisipasi dalam organisasi anti korupsi. Bergabung dengan organisasi atau kelompok anti korupsi di kampus atau di luar kampus. Keanggotaan dalam kelompok semacam itu dapat memberikan mahasiswa kesempatan untuk berkolaborasi dengan individu yang memiliki tujuan yang serupa, berbagi ide, dan bersama-sama bekerja menuju pencegahan korupsi. Ketiga, aksi pengawasan dan kritisme. Melibatkan diri dalam pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan. Di lingkungan kampus, mahasiswa dapat memeriksa kebijakan kampus, menyuarakan kritisme konstruktif, dan memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Keempat, pendukung teknologi dan inovasi. Manfaat teknologi dan inovasi untuk memperkuat gerakan anti korupsi. Mahasiswa dapat menciptakan aplikasi platform digital atau alat teknologi lainnya untuk memudahkan pelaporan tindakan korupsi, meningkatkan transparansi, dan memberikan informasi lebih mudah yang dapat bisa diakses kepada masyarakat. Melalui keempat bagian ini dapat memiliki dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan korupsi. Mereka bukan hanya menjadi suara yang kritis, tapi juga agen perubahan yang aktif dalam membentuk budaya yang bersih dan etis di masyarakat.